Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan materi di part sebelumnya, yaitu suhu dan kalor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kalor. Oke, kita mulai dari pengertian kalor itu sendiri. Jadi, kalor itu adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, gitu ya. Berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi bisa kita inikan saja. Jadi kalor itu adalah energi, gitu ya. Nah, kalau karena berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah itu secara apa? Secara spontan, gitu ya. Jadi kita simpulkan saja di sini energi yang berpindah atau yang mengalir ya, yang mengalir secara spontan, Nah, karena tadi ada dari suhu dari yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah, gitu ya. Nah, akibat apa berarti ya? Akibat adanya perubahan suhu. Akibat perubahan suhu. Perubahan suhu benda-benda, gitu ya. Benda-benda. Kemudian satu kalori itu adalah satu kalori yang dibutuhkan oleh 1 gram air untuk menaikkan suhunya itu 1 derajat Celcius ya. Kalau kita konversikan dari 1 kalori itu menjadi joule, itu adalah sebesar 4,2 joule ya, kurang lebih 4,2 joule. Kalau misalkan di soal tidak ada, berarti kita konversinya menggunakan 4,2 joule. Tapi kalau di soalnya ada, misalkan 4,1 berapa, kita gunakan yang ada di soal ya. Atau 1 joule itu sama dengan atau kurang lebih 0,24 kalori, gitu ya. Kemudian rumus mencari kalori itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T ya. Jadi tadi karena adanya perubahan suhu ya. Nah, ini ada perubahan suhu, gitu ya. Berarti yang digunakan adalah ini M dikali C dikali delta T. Nah, tadi ya perubahan suhu itu tadi karena apa tadi? Karena energi yang mengalir itu masuk ke dalam zat. Nah, maka dikatakan benda tersebut apa? Kalau misalkan masuk ke dalam zat, nah, tadi ya dari suhu tinggi berarti ke suhu rendah masuk, berarti dikatakan kalau masuk dia dari tinggi ke rendah berarti masuk ya. Berarti si benda yang suhunya rendah itu menyerap kalor. Sedangkan kalau misalkan energinya keluar, nah tadi berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, berpindah berarti benda yang suhunya tinggi itu melepas kalor, gitu ya. Secara ini kan. Nah, ini satuan tadi ya. Q itu energi kalor, satuannya joule, kemudian M itu massa, kemudian C itu adalah kalor jenis benda, di mana bendanya itu tergantung. Nanti bendanya itu apa gitu ya. Nanti nilai C-nya pasti akan berbeda. Kemudian delta T-nya adalah kenaikan suhunya. Kemudian di kalor juga kita akan mempelajari yang namanya asas Black. Asas Black itu menjelaskan tentang hukum kekekalan energi dari kalor itu sendiri. Jika dua benda berbeda suhu saling melakukan kontak, ini ya. Nah, dua benda berbeda suhu itu maka itu akan terjadi yang namanya aliran kalor ya. Tadi kalor itu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah sehingga mencapai yang namanya kesetimbangan termal. Nah, asas Black berlaku jika apa? Jika sistem terisolasi. Artinya apa? Artinya tidak ada kalor yang masuk maupun yang keluar dari sistem tersebut. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, di sini ada suatu wadah, katakanlah ada wadah. Ini katakanlah wadahnya ini sistemnya terisolasi ya. Jadi kalornya itu tidak bisa keluar masuk, gitu ya. Kemudian di sini sudah kita tambahkan air dengan suhunya itu 40 derajat Celcius. Dengan masanya sekian, gitu ya, M air, gitu ya. M air. Kemudian kita tambahkan es batu ya. Dengan suhunya itu negatif 4 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan M-nya sekian, berarti M S gitu ya.
ms. Nah, ketika sudah ditambahkan, maka akan terjadi yang namanya kesetimbangan gitu ya. Akan terjadi kesetimbangan. Kesetimbangan ya, disamakan kesetimbangan setimbangan termal namanya. Kesetimbangan termal, timbangan termal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti akan bercampur gitu ya antara benda yang satu ini es dengan air, maka nanti akan didapatkan suhunya itu kesetimbangan termal. Jadi kalau kita gambarkan, ini kan tadi ya sesuai dengan ininya Q serap sama dengan Q lepas. Jadi kalau kita gambarkan diagram kalornya, berarti di sini nanti suhu si es ya, es ini mulainya dari sini negatif 4 derajat Celcius. Ini es. Kemudian nanti si es itu ketika dimasukkan, maka suhunya nanti perlahan-lahan itu akan berubah menjadi 0 derajat. Tapi ini masih dalam bentuk es ya, belum mencair. Nah, kemudian si es itu nanti akan mencair. Tapi suhunya masih 0 derajat Celcius. Maka grafiknya ini lurus ya diagramnya. Nah, ini melebur nanti, melebur. Ini suhunya masih 0 derajat Celcius. Kemudian nanti ketika ini si es itu akan melepas atau menyerap kalor lagi. Maka sampailah ke titik ini. Ini yang dinamakan dengan T atau kesetimbangan termal. Atau TC atau apa ya, kesetimbangan campuran gitu ya. Atau kesetimbangan campuran boleh. Suhu campuran itulah, katakan suhu campuran. Atau TC gitu ya, boleh apa aja. Nah, kemudian di sini ini adalah dari T air ya, T air yaitu tadi 50 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Nah, dari negatif 1 ke 0 berarti si es dia menyerap kalor gitu ya, berarti ini katakanlah Q1. Kemudian dari ini ketika proses melebur itu berarti Q2. Kemudian dari Q2 ke titik T ini kesetimbangan termal itu adalah Q3. Sedangkan dari air ke titik ini dari suhu tadi 40 derajat Celcius itu mengalami apa namanya? Atau dia melepas kalor ya. Katakanlah ini Q4. Kalau sesuai dengan asas Black, Q serap sama dengan Q lepas, artinya Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan Q4 ya, Q4. Ini sesuai dengan asas Black, Q serap sama dengan Q lepas. Oke, kita lanjut. Ada selanjutnya itu adalah kalor jenis dan kapasitas kalor. Ini kalor jenis itu C kecil, adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat supaya suhunya naik gitu ya, atau turun sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Jadi banyaknya kalor yang dibutuhkan gitu ya kalau ini ya. Nah, ini rumusnya C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Sedangkan kapasitas kalor atau C kapital itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda. Nah, ini kemampuannya. Kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas. Kalau yang tadi dibutuhkan, kalor jenis itu ya. Kalau kapasitas kalor adalah kemampuannya, kapasitasnya untuk menerima atau melepas kalor ya. Sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Ini rumusnya C besar sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M dikali C gitu ya, atau C dikali delta T ini sebenarnya. C ini bisa apa namanya ini kan. Kemudian jadi kalau misalkan Q yang ini apa, Q yang ini ya, misalkan berarti jadi C kapital dikali delta T ya, bisa ya, kalau yang ini bisa juga dipakai.
Nah, Q-nya ada kalau energi kalor, C-nya ini kapasitas kalor, nih ya, yang C besar ya, ingat kapital. Kemudian M adalah massa, kemudian C kecilnya kalor jenis benda, dan delta T adalah kenaikan suhu. Kemudian kalor juga dapat mengalami dapat terbentuk akibat adanya perubahan wujud. Perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh energi, ya. Jadi perubahan wujud zat ini dinamakan dengan perubahan fisika. Ada 3 jenis wujud benda, yaitu cair, padat, dan gas. Ini bisa dilihat perubahan-perubahannya. Dari cair ke gas itu menguap, dari gas ke padat itu menghambur, ya. Dari padat ke cair itu mencair. Atau misalkan dari cair ke padat membeku, dari padat ke gas menyublim, dari gas ke cair itu mengembun. Nah, jadi ini proses perubahan wujud secara fisika, ya. Jadi dapat dilihat ini. Kemudian dalam proses perubahan wujud tersebut terdapat 2 persamaan energi kalor gitu ya, yaitu perubahan suhu dan kalor perubahan wujud. Jadi nanti ada nilainya itu bisa dihitung gitu ya. Kalau kalor yang perubahan suhu itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T gitu ya. Nah ini. Kalau perubahan wujud itu Q sama dengan M dikali L. Ini ya tadi ya. Nah, perubahan suhu itu tadi. Nah, ini tadi ada delta T-nya gitu ya. Kalau perubahan wujud ada L-nya. L-nya ini adalah kalor laten. Ya. Kalor laten satuannya joule per kilogram, ini kalor laten. Atau bisa juga karena perubahan wujud ini tadi bisa melibatkan padat ke gas, atau dari cair ke gas, atau dari cair ke padat gitu ya. Maka di sini bisa tergantung nanti L-nya itu ya, bisa kalor lebur, bisa kalor uap gitu ya di soalnya itu. Nanti bisa dilihat lah. Itu perubahan wujud. Nah, langsung saja ke contoh soal. Perhatikan contoh soalnya di sini. Contoh soal 1. Besi 0,2 kg dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius. Kemudian besi dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis besi 525 Joule per kilogram derajat Celcius, hitung suhu akhir campurannya. Nah, berarti suhu air campuran itu apa tadi? TC ya, kesetimbangan termalnya itu ya. Nah, yang mau kita hitung inilah nilai TC-nya gitu ya, berapa. Nah, berarti kita menggunakan, karena di sini ada campuran, ingat tadi sesuai dengan asas Black itu adalah Q lepas itu sama dengan Q serap, atau sebaliknya bisa ditukar-tukar ya, Q serap. Ingat yang melepas itu yang tadi ya, mengalirnya itu kan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, suhu yang tinggi di sini kan besi ya, 120 derajat Celcius. Berarti Q lepasnya itu adalah nilai dari Q dari besi ini gitu ya. Nah, Q besi sama dengan Q air ya, Q airnya ini yang suhunya rendah 30 derajat Celcius. Berarti kita tuliskan saja di sini Q-nya itu kan M, berarti M besi dikali C besi, kalor jenis besi ya, C besi dikali delta T. Nah, delta T-nya langsung saja berarti TB, T besi dikurangi TC ini ya yang mau kita cari, TC sama dengan Q sarapnya kan air ya, berarti di sini M air, MA dikali CA dikali T air dikurangi TC juga di sini ya, TC. Sorry, kebalik nih di sini TC. Nah, karena di tengah-tengah kan posisinya ya, yang T ini ya di tengah-tengah ya. Berarti di sini TC dikurangi T air. Nah, kebalik. Nah, MB-nya ini besinya 0,2 kg dikali C-nya ini 525 dikali T besinya ini ya 120 dikurangi TC sama dengan M airnya 100 gram, berarti kita ubah ke kilogram jadi 0,1 dikali C airnya 4200 dikali TC nya yang kita cari dikurangi T air ya, T airnya 30. Oke, kita lanjut di sini 0,2 dikali 525 itu 105 dikali 120 dikurangi TC.
sama dengan 0,1 dikali 4.200 itu 420. Di sini TC dikurangi 30. Nah, kita gabungkan TC dengan TC, atau kita kali silang dulu, kali silang ya. 105 dikali 120 itu 12.600 dikurangi 105 TC ya. 105 TC sama dengan 420 TC dikurangi 420 dikali 30 itu sama 12.600. Nah, kita gabungkan yang angka dengan TC dengan TC ya. Berarti di sini 105 ditambah 420 berarti 525 TC sama dengan ini ditambahkan 12.600 ditambah 12.600 itu 25.200. Berarti TC sama dengan 25.200 dibagi 525. Berapa? Ini kita dapatkan itu 48 ya. Ini satuannya derajat Celcius, atau misalkan diubah 48 derajat Kelvin, tergantung nanti di pilihan jawabannya apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kalorimeter dengan kapasitas kalor 1000 gitu ya, Joule per Kelvin diisi 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius dengan kalor jenis 4200 Joule per kilogram Kelvin. Selanjutnya, ke dalam kalorimeter tersebut itu dimasukkan 200 gram besi yang suhunya 80 derajat Celcius. Kalor jenis besi itu 500 Joule per kilogram kali Kelvin ya. Berapakah suhu air campuran gitu ya? Berapakah? Sama ini juga ya. Nah, TC juga. Nah, kita mau ngitung TC juga. Nah, sama kita menggunakan rumus asas Planck, berarti Q lepas sama dengan Q serap ya. Nah, Q besi di sini, Q besi. Nah, yang melepas apa sih? Q besi kan ya. Nah, ini lihat tadi suhunya kan ini ya, suhu besi paling besar ya, 80 derajat Celcius. Berarti Q besi sama dengan, nah ingat di sini yang menyerap itu tidak hanya air aja kan, di sini ada kalorimeternya. Nah, kalorimeter berarti di sini ada Q kalorimeter meter ditambah Q dari air ya, Q air. Berarti di sini M besi dikali C besi dikali delta TB, bolehlah gitu tulis ya, bolehlah. Nah, kalau Q kalorimeter itu hanya C dikali, ini kita kalau kalorimeter di sini kapasitas kalornya ya. Jadi dia kapasitas kalornya itu 1000, berarti C besar nih. C dikali tadi bisa delta T juga ya. Delta T. Ditambah M air dikali C air dikali delta T air lah, katakanlah gitu, boleh lah. Nah, di sini berarti M besinya 200 gram. 200 gram berarti kita ubah ke kilo jadi 0,2 dikali C-nya 500. Nah, terus kemudian sama seperti tadi, berarti delta TB-nya T besi ya, berarti 80 dikurangi TC sama dengan kapasitas kalornya 1000 dikali delta T. Delta T-nya berarti sama dengan yang air ya, berarti TC dikurangi nih suhunya sama antara kalorimeter dengan air ya. Nah, 30. Ingat ya, kalorimeter itu adalah alatnya itu sistemnya terisolasi gitu ya. Nah, nanti dihitung juga kalorimeternya gitu ya. Ditambah M air itu 100 gram berarti 0,1 dikali C airnya 4200 dikali sama TC dikurangi 30. Berarti ini 0,2 dikali 500 100, ini 80 dikurangi TC sama dengan 1000. Kemudian di sini 0,1 dikali 4200 kan 420 ya. Berarti 420 ditambah 1000 jadi 1420 dikali TC minus 30. Berarti kita gabungkan sama seperti yang tadi, atau iya kita kali silang dulu, sorry.
kali, berarti 100 kali 80 8000 dikurangi 100 TC sama dengan 1420 TC dikurangi 1420 kali 30 itu 426 426 100 ya, 426. Berarti di sini 100 ditambah 1420 berarti 1520 TC sama dengan 8000 ditambah dengan 42.600 itu 50.600. Berarti TC sama dengan 50.600 dibagi 1520 itu sama dengan 33,289 derajat Celcius, atau kurang lebih atau sama dengan kita bulatkan 33,29 derajat Celcius ya. Maka dapatkan TC-nya itu 33,29. Oke, itu pembahasan mengenai kalor. Untuk selanjutnya itu ada jenis perpindahan kalor, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk video ini Bapak rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.